Oke teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Oke, pada kesempatan malam hari ini kembali update ya, update stok ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita ada PR ya untuk menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat peternak pemula yang hadir di kolom komentar terkait kendalanya saat ternak atau saat breeding kelinci. Yaitu ada kendala mas, indukan saya atau bibit kelinci saya itu beranak itu melebihi HPL dan ternyata keluar itu sudah tidak bernyawa gitu loh, dan itu melebihi HPL, lebih 1 minggu ya setelah HPL yang harusnya beranak seperti itu kenapa gitu ya, kasusnya kenapa dan cara penanganannya bagaimana. Jadi saya pun pernah mengalami hal tersebut ya, itu di tahun 2017 saya mengalami hal tersebut ya. Lahir jadi sudah posisi itu terlalu besar, dalam kandungan itu terlalu besar sehingga susah keluar, dan itu melebihi HPL juga sama ya. Kasus-kasus seperti ini biasanya dialami oleh peternak pemula yang belum tahu pencatatan keilmuan mengenai HPL ya, apa yang harus dilakukan, tindakan apa yang harus segera ditangani bila mana kelinci tersebut hamil melebihi HPL ya, lebih dari 5 bahkan 1 minggu lebih ya. Itu apa yang harus dilakukan. Jadi pentingnya ilmu palpasi, pentingnya ilmu catat tanggal HPL, pentingnya tahu proses pengembangbiakan kelinci tersebut. Ini sebenarnya untuk antisipasi ini teman-teman ya. Jadi kehamilan kelinci kan itu di usia 30 hari secara normal itu sudah melahirkan ya. Ada juga yang lebih dari itu, lebihnya 3 hari masih normal ya sebenarnya ya, tapi sudah lebih 1 minggu bahkan 10 hari dengan posisi positif hamil ya, itu sangat membahayakan bakal calon anaknya, juga membahayakan indukan tersebut ya. Maka dari itu bisa kita bantu melahirkan ya, dengan cara apa? Dengan cara contoh disatukan lagi dengan jantannya ataupun diinjek dengan obat apa namanya saya lupa ya, obat khusus untuk memperlancar persalinannya ada ya, ataupun pakai Wormapin juga bisa ya, disuntik di dosis 3 mili lebih sedikit di bagian daging, biasanya dia akan keluar gitu. Nah, hal-hal itu ya, pertolongan itu dilakukan bila mana benar-benar sudah lewat HPL ya, sudah lewat HPL dan benar-benar dicek ada janinnya, itu boleh dilakukan penanganan seperti itu. Nah, sebelum melakukan penanganan itu, teman-teman peternak pemula itu harus tahu dulu ya, harus paham dulu dan harus bisa dulu gimana sih palpasi yang benar, seperti apa memastikan kelinci itu hamil atau tidak, bagaimana caranya ya, yaitu menggunakan cara palpasi. Palpasi itu harus benar-benar dilakukan oleh peternak dan harus bisa itu sebelum melakukan tindakan tersebut gitu. Nah, permasalahan ini sebagai bekal teman-teman ke depannya agar tidak terjadi hal demikian tadi yang dibahas di depan ya. Semisal ada kasus yang seperti itu, sudah siap dan sudah bisa ditangani gitu tanpa ada resiko kematian dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya harus sepele dan hal yang harus benar-benar teman-teman itu pelajari secepat mungkin. Karena apa? Kehamilan kelinci itu hanya, ingat, 30 hari ya. Jadi benar-benar harus disiapkan sebelum pasca dicampurkan dengan jantan dan betinanya. Setelah dicampurkan apakah positif hamil atau tidak, kita harus paham ilmunya ya, ataupun syarat-syarat birahi kita juga harus mengetahui agar proses persalinan, proses kehamilan, proses pasca dan sebelum atau sesudah lahir ya, itu teman-teman itu harus benar-benar
bisa menangani dan siap gitu ya. Siap mental, kandangnya sudah disiapkan, kotak beranaknya sudah disiapkan di tempatnya gitu. Jadi terkadang kita harus belajar cepat dan terkadang kita harus belajar lambat karena waktu pembelajaran yang harus kita tempuh ya. Tapi ketika sudah dalam proses siap produksi, kita harus dan siap belajar cepat karena masa kehamilan kelinci hanya 30 hari. Itu aja teman-teman ya, materi keilmuan singkat sederhana ya yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi bekal untuk teman-teman semua yang masih dalam tahapan dan proses pembelajaran. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.